langsung diperoleh uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 rekayasa Prakarona akan membahas tentang metode waterfall yang akan kami jelaskan di slide PPT di atas. Yang pertama, pengertian. Metode waterfall adalah sebuah metode pengembangan sistem di mana antara satu fase ke fase yang lain dilakukan secara berurutan. Sebuah langkah akan disesuaikan terlebih dahulu dimulai dari tahapan yang pertama sebelum melanjutkan ke tahapan yang berikutnya. Yang pertama, rekrutmen, design, implementation, verification, dan maintenance. Tahapan-tahapan. Satu, Tahapan-tahapan. Tahapan ini pengelola sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. 2. Desain. Pada tahap ini, pengguna membuat desain sistem yang dapat membantu menentukan perangkat keras atau hardware dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, tahap implementation. Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. Yang keempat, verification. Pada tahap ini, sistem dilakukan verifikasi dan pengujian apakah sistem sepenuhnya atau sebagian memenuhi persyaratan sistem. Pengujian dapat dikategorikan ke dalam unit testing, dilakukan pada modul terbentuk produk. Sistem pengujian atau untuk melihat bagaimana sistem bereaksi ketika semua modul yang terintegrasi, dan penerimaan pengujian atau dengan atau nama pelanggan untuk melihat apakah semua kebutuhan pelanggan puas. Yang terakhir adalah tahap maintenance. Ini adalah tahap akhir dari metode waterfall. Perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Kemudian satu, tahapan proses pengembangannya tetap atau pasti, mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur. Kedua, cocok digunakan untuk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahannya. Ketiga, software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Keempat, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus diselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Adapun kekurangannya yaitu satu, waktu pengembangan lama dan biayanya mahal. Dua, diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk.
Tiga, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan dan berakibat pada tahapan selanjutnya. Empat, pada kenyataannya jarang mengikuti urutan sekuensial keuntungan seperti pada teori iterasi. Perulangan sering terjadi menyebabkan masalah baru. Contoh studi kasus dari metode waterfall adalah di sini permasalahan yang dihadapi oleh puskesmas terkait dengan memantau kemajuan pasien rawat jalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sistem informasi yang terintegrasi dan terpusat untuk mengelola data pasien rawat jalan. Dua, kurangnya tenaga medis yang tersedia untuk memantau kemajuan pasien rawat jalan. Tiga, kurangnya alat dan teknologi yang digunakan untuk memantau kemajuan pasien rawat jalan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, puskesmas dapat melakukan beberapa tindakan seperti mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan terpusat untuk mengelola data pasien rawat jalan. Sistem informasi tersebut dapat dikembangkan dengan menggunakan metode waterfall untuk memastikan bahwa setiap tahap pengembangan sistem telah selesai dengan baik sebelum beralih ke tahap berikutnya. Meningkatkan jumlah tenaga medis yang tersedia untuk memantau kemajuan pasien rawat jalan. Hal ini dapat dilakukan dengan merekrut lebih banyak tenaga medis atau memberikan pelatihan kepada tenaga medis yang sudah ada untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memantau kemajuan pasien rawat jalan. Selanjutnya, menggunakan alat dan teknologi yang lebih canggih untuk memantau kemajuan pasien rawat jalan. Misalnya, puskesmas dapat menggunakan alat monitor tekanan darah digital atau alat monitor gula darah untuk memantau kemajuan pasien rawat jalan dengan lebih akurat dan efisien. Dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut, diharapkan puskesmas dapat mengatasi permasalahan dalam memantau kemajuan pasien rawat jalan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. 2 menit ya, Lek. Piro? 2 menit. Iki Soalnya sing kesalahan. Engko pas bagian